Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Light Novel 86, yaitu volume ke-11. Video ini adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu, agar kalian juga dapat memahami ceritanya dengan lebih baik. Video ini adalah part kedua untuk pembahasan volume 11. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Berlanjut dari part sebelumnya. Di sini kita diperlihatkan flashback salah seorang mekanik di 86 yang bernama Aldrich. Aldrich saat ini berada di medan pertempuran dan dalam kondisi sekarat di mana sebentar lagi ia akan dihabisi oleh Legion. Disebutkan kalau Aldrich ini telah berkorban agar bisa menyelamatkan dan membiarkan Spearhead Squadron generasi Rito dan yang lainnya untuk kabur. Oh iya, by the way, Rito ini adalah 86 anggota Spearhead Squadron di generasi setelah Squad Shin. Nah lanjut, dijelaskan kalau Aldrich memiliki keluarga yang telah dihabisi oleh Legion bertahun-tahun yang lalu. Tapi saat di generasi Shin pernah berkata padanya, kalau tak ada Legion yang memanggil Aldrich, yang berarti setidaknya keluarganya beneran udah mati dengan damai, bukan mati lalu dijadikan Legion. Nah di akhir, Aldrich memutuskan untuk balas dendam pada Republik, yang dulu telah mengirim keluarganya untuk mati di tangan Legion. Karena itulah di sini Aldrich memutuskan untuk balas dendam pada Republik sebagai Legion. Karena itu di sini ia pun membiarkan dirinya dimakan oleh Legion yang ada di hadapannya. Sekarang kita kembali ke medan pertempuran di timeline saat ini. Saat ini Legion Morpho yang sebelumnya telah dikalahkan kini bangkit kembali dan bersiap untuk menyerang, atau lebih tepatnya mungkin ia sedang mengerahkan kekuatannya yang tersisa untuk menyerang balik. Singkatnya, serangan Morpho itu mengenai beberapa pasukan 86 Strike Package. Tak lama setelah serangan balasan dari Morpho, tiba-tiba muncul pasukan Legion lainnya. Nah, pasukan itu ternyata adalah mantan prajurit 86 yang kini telah berubah menjadi Legion. Mereka adalah Aldrich yang barusan kita bahas di chapter sebelumnya, bersama mantan pasukan 86 lainnya. Nah, seperti yang kita tahu, kebanyakan mantan prajurit 86 itu sangat dendam pada rakyat Republik. Karena itu, mereka yang saat ini telah menjadi Legion pun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membuat rakyat Republik menderita atau bahkan menghabisi mereka semua. Dan karena itulah di sini terjadi pertempuran antara 86 melawan 86. Shin dan yang lainnya, mantan prajurit 86 yang kini telah bergabung menjadi 86 Strike Package, melawan mantan prajurit 86 yang terbunuh di medan pertempuran dan kini telah menjadi Legion, yang kedepannya kita sebut saja Legion 86. Shin dan yang lainnya memiliki misi untuk melindungi dan membantu evakuasi rakyat Republik ke Federasi Giade. Tapi tentunya Legion 86 ini tak akan membiarkan itu semua berjalan dengan lancar. Legion 86 mengincar kereta yang mengangkut dan mengevakuasi rakyat Republik. Dan singkatnya, mereka berhasil membakar beberapa gerbong kereta yang mengangkut rakyat Republik. Situasi di kereta menjadi sangat kacau. Banyak dari mereka yang terkurung di gerbong kereta yang terbakar, kini terpanggang hidup-hidup bagaikan di dalam oven. Terdengar juga jeritan mereka yang kini sedang terpanggang. Momen ini benar-benar adalah penyiksaan untuk rakyat Republik. Legion 86 kini menargetkan rakyat Republik yang masih selamat di gerbong lainnya. Namun pasukan 86 Strike Package tentu saja tak tinggal diam, dan mereka semua berusaha menghadang serangan dari Legion 86 ini. Sementara itu, Shin berniat untuk berhadapan dengan Aldrich yang memimpin pasukan Legion 86. Tapi saat itu muncul Rito yang meminta pada Shin untuk menyerahkan Aldrich padanya. Di masa lalu, Aldrich terbunuh karena melindungi Rito dan yang lainnya. Karena itulah di sini ia berpikir kalau ialah yang harus bertanggung jawab untuk mengalahkan Aldrich. Dengan begitu pertarungan antara Rito melawan Aldrich pun dimulai.
Orang-orang Republik yang melihat kekacauan karena serangan legion dan beberapa gerbong kereta yang sedang terbakar kini menjadi sangat panik. Situasi menjadi sangat kacau. Mereka semua malah keluar dari gerbong kereta dan berlari keluar ke berbagai arah. Itu membuat pasukan 86 Strike Package malah jadi makin sulit untuk melindungi mereka semua. Sementara itu, Rito terlihat sedang bertarung melawan Aldrich. Rito awalnya terdesak dan kesulitan menghadapi Aldrich. Tapi singkatnya, pada akhirnya Rito menemukan cara dan berhasil mengalahkan Aldrich. Dengan begitu, Aldrich pun berakhir di tangan Rito. Setelah Aldrich dikalahkan, pasukan 86 Strike Package kemudian menghabisi legion yang tersisa. Dan singkatnya, semua legion berhasil dikalahkan. Namun tak lama setelah itu terlihat tanda-tanda bahwa pasukan legion berikutnya akan datang. Yang membuat mereka semua terkejut adalah karena jumlahnya sekitar puluhan ribu. Scene berpindah memperlihatkan flashback Lena di masa lalu, yaitu saat jatuhnya Grand Moor. Informasi jatuhnya pertahanan terakhir Republik itu baru beredar di kalangan para petinggi dan para bangsawan saja. Karena itulah situasi di Republik masih tenang dan sama seperti biasanya. Seolah tak terjadi apa-apa. Lena merasa miris karena ia tahu fakta bahwa alasan jatuhnya Grand Moor itu belum diumumkan pada rakyat Republik adalah agar para petinggi dan para bangsawan bisa kabur lebih dulu. Karena jika berita seperti ini langsung diumumkan, maka akan terjadi kekacauan yang membuat semua rakyat Republik juga ikutan panik. Dan itu akan membuat para bangsawan dan para petinggi juga kesulitan untuk kabur. Nah, saat ini Lena terlihat sedang mencari beberapa dokumen. Tak lama, ibu Lena datang. Lena segera keluar dari kamarnya dan menemui ibunya. Ternyata di sini ibu Lena juga telah mendengar kabar jatuhnya Grand Moor. Ibu Lena mengajak Lena untuk segera kabur bersamanya. Lena menjelaskan bahwa ia juga sudah tahu berita itu dan meminta ibu Lena untuk segera pergi bersama para pelayannya. Sementara Lena berniat untuk tetap tinggal dan bertarung bersama pasukan 86 dan memimpin mereka semua. Ibu Lena tentu saja tak setuju. Ia meminta pada Lena untuk ikut kabur bersamanya. Tapi mau dipaksa gimana pun Lena tak berubah pikiran. Lena pun berbalik meninggalkan ibunya yang terus memohon padanya. Dan momen inilah adalah saat di mana Lena terakhir kali melihat ibunya. Singkat cerita, waktu berlalu dan beberapa saat setelahnya, Lena mendengar kabar dari salah seorang pelayannya bahwa ibu Lena telah meninggal saat ia mencoba melindungi seorang anak yang hampir diinjak legion. Scene berpindah kembali ke medan pertempuran. Terlihat puluhan ribu pasukan legion sedang mendekat. Di sini Lena dan yang lainnya sedang kebingungan dalam mengambil keputusan. Apakah mereka tetap harus menyelamatkan rakyat Republik atau meninggalkan mereka dan mengorbankan mereka semua? Mereka semua bisa saja selamat jika kabur dan meninggalkan rakyat Republik. Lena tentu saja sangat ingin menyelamatkan rakyat Republik, tapi ia sadar kalau dirinya adalah orang Republik yang tentunya tak boleh seenaknya memerintahkan tentara federasi untuk berkorban demi rakyat Republik. Apalagi posisi rakyat Republik saat ini itu berhamburan kemana-mana karena kekacauan tadi. Jadi kalau mereka ingin menyelamatkan rakyat Republik, mereka itu harus mengumpulkan rakyat Republik dulu kembali ke kereta. Lalu mereka bisa berangkat. Pada akhirnya, kebingungan mereka itu terpecahkan oleh Mayor Jenderal Richard Altner. Altner menyadarkan Lena dan yang lainnya bahwa tugas mereka sebagai tentara itu adalah untuk melindungi warga sipil. Jadi mereka harusnya tak perlu kebingungan dengan keputusan seperti ini. Altner malah mengatakan bahwa ialah yang akan memimpin pasukan garis belakang yang akan menahan legion. Sementara Altner dan pasukan garis belakang mengulur waktu, Lena dan yang lainnya akan mengumpulkan kembali warga Republik yang berhamburan karena kekacauan tadi. Ketika semua warga Republik telah terkumpul di kereta, mereka akan segera berangkat melanjutkan perjalanan ke federasi. Dengan rencana seperti itu, mereka semua pun bergerak. Lena yang dikawal oleh pasukan Shin dan Shiden turun langsung ke medan pertempuran. Lena menggunakan Reginleve-nya sendiri, yaitu Grimalkin. Lena mendatangi rakyat Republik yang tadinya berhamburan keluar kereta dan menyuruh mereka semua untuk segera kembali ke kereta.
Tapi di sini rakyat Republik ini malah mengeluh dan mengatakan bahwa mereka semua sudah lelah dan tak mampu untuk berjalan. Lebih tepatnya, mereka semua ini cuma lebay dan tak memiliki semangat untuk hidup lagi. Rakyat Republik di sini kebingungan, kenapa prajurit 86 malah ingin menyelamatkan mereka semua. Mendengar itu, Lena kemudian turun dari kokpitnya dan jalan mendekati rakyat Republik dengan tatapan sinisnya. Lena menatap sinis rakyat Republik dan menyuruh mereka semua untuk berjalan. Shin dan Shiden juga tentunya terkejut. Lebih tepatnya, mereka ini khawatir karena ini adalah medan pertempuran. Mereka berdua segera membentuk formasi untuk melindungi Lena. Sementara itu, rakyat Republik juga terkejut karena ternyata yang ada di dalam kokpit itu adalah Lena yang merupakan orang Republik seperti mereka. Nah, di sini orang-orang Republik ini mulai berpikiran aneh-aneh dan ingin menuduh Lena. Rakyat Republik lainnya menderita seperti ini, tapi Lena malah bersantai di dalam kokpit dan dilindungi oleh 86. Tapi di sini Lena malah menjawab bahwa ia adalah ratu yang memimpin 86. Jadi wajar jika seorang ratu dilindungi seperti ini. Intinya, jawaban Lena di sini itu membuat rakyat Republik jadi makin emosi. Tapi justru dengan adanya emosi ini, rakyat Republik ini jadi seperti memiliki keinginan untuk melanjutkan hidup dan mereka pun mulai berjalan. Sementara itu, Lena kemudian meminta Shin untuk membuka kokpitnya. Dan dengan begitu, Lena pun masuk ke kokpit Shin. Shin dan yang lainnya perlahan berjalan dan menuntun rakyat Republik kembali ke kereta. Sementara itu di dalam kokpit Undertaker, Shin berbicara dengan Lena yang ada di pangkuannya. Di sini, Shin itu berpikir bahwa Lena sudah berlebihan, karena Lena bahkan rela berperan sebagai penjahat dan dibenci oleh rakyat Republik. Lena menjelaskan kalau itu dibutuhkan agar rakyat Republik ini mau bergerak, karena dengan emosi rakyat Republik jadi memiliki keinginan untuk melanjutkan hidup dan akhirnya mereka pun bergerak seperti saat ini. Singkatnya, beberapa menit kemudian mereka semua pun tiba di kereta. Dan dengan begitu rakyat Republik pun masuk kembali ke kereta. Setelah semua rakyat Republik kembali ke kereta, mereka semua pun segera berangkat dan melanjutkan perjalanan ke Federasi. Sementara itu, mereka juga menerima kabar bahwa Altner dan pasukan 3 garis belakang telah dimusnahkan. Mereka semua telah memenuhi tugas mereka untuk mengulur waktu, sehingga Lena dan yang lainnya berhasil mengevakuasi rakyat Republik. Nah, singkat cerita, Lena dan yang lainnya pun berhasil tiba di wilayah Federasi. Shin sekarang berpindah ke ruangan Lena. Terlihat Shin baru saja telah menyelesaikan laporannya pada Lena. Setelah itu, Lena meminta waktu Shin. Lena tiba-tiba mendekati dan memeluk Shin. Shin juga balas mengelus kepala Lena yang sedang menangis. Selama pertempuran berlangsung, ada banyak kejadian seperti munculnya Legion 86 yang menyerang warga Republik, hingga tewasnya banyak warga Republik selama operasi berlangsung. Belum lagi fakta bahwa Republik kini sudah runtuh dan tak terselamatkan lagi. Semua itu tentunya membuat Lena merasa sangat sedih. Tapi Lena tentunya harus menahannya selama pertempuran. Nah, disinilah Lena mengungkapkan semuanya sambil menangis di pelukan Shin. Shin juga menanggapi Lena yang sedang berduka, dan mereka pun terus seperti itu selama beberapa saat. Beberapa hari berlalu setelah operasi. Di sini terlihat beberapa staf seperti Grete, William, dan para petinggi lainnya yang sedang berdiskusi. Mereka membicarakan beberapa hal yang intinya itu adalah mengenai hasil akhir dari operasi mereka. Intinya, mereka berhasil memenuhi misi utama mereka, yaitu untuk membantu pasukan ekspedisi mundur kembali ke Federasi. Sementara untuk misi kedua mereka, yaitu untuk membantu rakyat Republik evakuasi ke Federasi, meskipun tak sempurna tapi setidaknya bisa dikatakan berhasil juga. Mereka berhasil mengawal sekitar 30% dari populasi rakyat Republik. Selain itu, mereka juga berduka atas tewasnya Mayor Jenderal Richard Altner. Volume 11 ini pun akhirnya ditutup dengan chapter yang memperlihatkan flashback paman Lena, yaitu Karstal, saat menjelang kematiannya. Terlihat Karstal sedang sekarat. Di hadapannya ada legion tipe dinosauria.
Ternyata di sini terungkap kalau legion yang ada di hadapannya itu adalah ayah Lena, yaitu Vaclav, yang kini telah menjadi legion. Nah, di sini Vaclav menawari Karstal yang sedang sekarat untuk menjadi legion juga, sama seperti dirinya. Namun Karstal tanpa pikir panjang langsung menolak. Ia segera mengambil pistol dan mengarahkannya ke kepalanya. Ia bersiap untuk bunuh diri. Mendengar itu Vaclav merasa kecewa. Sebelum mengakhiri hidupnya, Karstal menyampaikan pesan terakhirnya pada ayah Lena di hadapannya itu. Karstal mengatakan bahwa putrinya, yaitu Lena, telah tumbuh menjadi gadis yang memiliki keinginan yang kuat dan pantang menyerah. Suatu saat nanti, Vaclav sebagai legion akan menghadapi putrinya sendiri. Karstal mengatakan bahwa ia telah menyerahkan semua harapannya pada Lena. Setelah itu, Karstal pun mengakhiri hidupnya. Nah, mungkin itulah semua pembahasan untuk alur cerita volume 11 ini. Di volume 11 kali ini akhirnya terungkap kalau panglima tertinggi legion, yaitu No-Face, ternyata adalah ayah Lena. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas volume berikutnya, yaitu volume 12. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.